Siapa yang raise hand? Silakan raise hand dan ajukan pertanyaan atau pernyataan. Hiskia, thank you. Silakan Hiskia, open cam. Ya, oke, silakan. Baik Pak Agus, terima kasih buat kesempatannya. Selamat pagi, saya Hiskia dari PT Digital Agency. Terima kasih dokter buat paparannya pagi-pagi ini untuk meningkatkan awareness kita tentang kesadaran akan pemeliharaan hewan seperti itu. Dan mungkin di sini saya lebih ke sharing, komentar, dan mungkin nanti ada pertanyaan di akhir. Jadi gini dokter, mungkin ini menurut perspektif saya perlindungan terhadap hewan, khususnya hewan peliharaan itu adalah satu informasi atau pengetahuan yang cukup eksklusif kayak gitu ya. Karena saya berangkat dari kota kecil di Kalimantan Selatan, informasi-informasi tentang pemeliharaan hewan itu sangat terbatas kayak gitu. Adapun orang-orang sipil di sana merawat hewan dengan perspektif misalkan mereka lebih banyak ngerawat anjing ya seperti itu. Jadi kayak ya udah anjing berarti dipelihara secara bebas aja karena memang mereka berasal dari alam. Jadi ya udah mereka makan secara makan sendiri, cari makanan sisa manusia dikasih ke mereka karena memang informasi yang seharusnya dan ideal itu terbatas kayak gitu kalau menurut saya. Dan saya lihat juga kalau orang yang punya hewan peliharaan yang dirawat secara baik dan layak itu kayak itu tuh ada kelas sosialnya kayak gitu. Berarti orang-orang kaya yang punya kucing bagus, punya anjing bagus, dirawat dengan bagus kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang kelas sosialnya menengah ke bawah, merawat hewan tuh ya seadanya aja seperti itu. Nah itu sharing saya sih dokter. Kemudian saya juga lihat fenomena sosial sekarang di media sosial, di YouTube kita kenal ada orang yang membawa hewan dari hutan, singa ya, siapa si Arsyad Ahmad itu, dia merawat sendiri singa macannya dan hewan-hewan lain. Nah menurut dokter itu tuh bagaimana tanggapannya? Mereka dia kan apa namanya argumennya adalah dia bisa nge-take care hewan ini dengan lebih baik supaya mereka tidak kelaparan dan lain-lain. Seperti apa tanggapan dokter? Dan saya juga kan hal-hal yang disampaikan tadi itu baru banget buat saya karena saya bukan pencinta hewan tapi bukan yang pemangsa hewan juga gitu. Cuman makanlah sesekali kayak gitu. Bare minimum kita sebagai orang anak muda deh atau orang awam bare minimum untuk nge-treat hewan itu seperti apa gitu sih dokter. Terima kasih. Terima kasih. Itu ya banyak banget ya. Monggo dokter. Siap, saya sebelumnya mau minta sebentar. Saya tadi tuh mau buka YouTube ya, tapi takutnya nanti soalnya nggak masuk lagi. Saya mohon izin, saya titip di sini. Nanti kalau salah satu teman panitia berkenan untuk bisa memutar, tapi sebentar setelah saya selesai menjawab saja. Jadi mungkin saya akan share sedikit. Baik, pertanyaan sih sangat bagus ya, dan itu memang realita yang ada di Indonesia. Dan kita juga, saya dari mewakili Jaan dan juga dalam program animalwelfare.id ini ya, kebetulan kami ini saya lagi ada di Kota Kupang, Pak, di NTT saat ini. Jadi memang kita benar-benar lintas pulau nih ya Pak ya semua. Karena kami baru saja selesai menyelenggarakan workshop edukasi World Rabies untuk rabies di Kota Kupang untuk seprovinsi NTT dan juga edukasi mengenai animal welfare gitu tentang kesejahteraan hewan karena kasus rabies di NTT yang semakin meningkat dan sangat concerning karena kematian pada manusia sangat tinggi. Dan 2 hari yang lalu salah satu anak umur 9 tahun meninggal karena konsumsi daging anjing bakar dari anjing yang mati mendadak gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa ini sangat memprihatinkan dan juga ya jelas gitu. Kami sendiri juga baru sangat concern juga, akhirnya kita memutuskan untuk akan membuat
series edukasi ya, karena kami selama ini bikin dengan tim kami membuat series komik gitu yang dalam bahasa Indonesia untuk kita share ke anak-anak, ke masyarakat umum gitu. Tapi ini buat kita juga untuk buat versi untuk bahasa NTT gitu, secara umum aja dialek NTT-nya gitu, karena kalau pakai bahasa suku itu kan ratusan suku yang ada di provinsi NTT, pasti Kalimantan juga, Jawa sangat banyak gitu, Sumatera apalagi, jadi dialeknya aja yang misalnya yang kita akan buat gitu, sehingga akan lebih mudah dipahami dan juga ya kami harapannya juga bisa menjangkau teman-teman di provinsi lain, karena memang kan bahasa Indonesia mungkin didapat secara umum, tapi untuk teman-teman yang ada di kota-kota kecil kan lebih banyak mereka menggunakan bahasa dengan dialek lokal daerah masing-masing. Mungkin itu sih sebenarnya yang ingin itu juga salah satu yang sedang kami kembangkan ya, terkait informasi yang sesuai dengan keadaan suatu kota atau wilayah tersebut, suatu wilayah secara umum sih ini. Jadi itu sangat benar adanya. Karena kami sendiri sudah buat upaya dalam bahasa Indonesia, tapi ya tetap ternyata kita perlu gitu untuk membuat yang lebih sesuai lagi dari wilayah satu wilayah lain. Karena kalau di Jawa karena kita tinggalnya di Jawa ya kita ngerti gitu, tapi kalau di NTT berbeda, di Kalimantan pasti berbeda, di Sumatera juga pasti berbeda. Nah, itu juga menjadi concern dan itu memang benar adanya. Tapi dengan adanya kemudahan akses digital gitu bagi orang-orang yang mempunyai akses digital, akses internet, seharusnya itu sudah bisa kita lakukan, karena kan TikTok juga ada, YouTube bisa diakses, Instagram, Facebook, Google ya, harusnya kita bisa tuh untuk mendapatkan. Lalu terkait masalah mengenai perbedaan kelas sosial dan juga cara perawatan hewannya yang berbeda. Nah, karena Kalimantan sendiri juga wilayah yang belum bebas rabies, ya, dan di mana sumber salah satu kesulitan pengendalian penyakit rabies, karena penyakit rabies kan merupakan penyakit zoonosis, penyakit yang ditularkan dari gigitan anjing yang terinfeksi atau anjing atau kucing yang terinfeksi, bahkan primata juga yang terinfeksi ke manusia. Dan saat sudah menunjukkan gejala klinis, tidak bisa disembuhkan. Sampai hari ini tidak bisa disembuhkan. Dan jadi akibatnya jelas kematian. Dan di hewan dalam 14 hari pasti mati. Di manusia tergantung lokasi gigitan. Karena virus ini menyerang hipokampus di otak. Jadi semakin dekat dengan kepala, semakin cepat menunjukkan gejala klinis, semakin cepat kematian. Jadi kalau misalnya digigit di kaki, sama digigit di kepala, istilahnya jarak untuk menunjukkan gejala klinis hingga menyebabkan kematian itu berbeda. Karena penyakit ini unik. Kenapa disebut penyakit anjing gila? Karena dia menyerang saraf gitu. Jadi dia jalannya virus ini tuh jalannya melalui sel saraf. Jadi berbeda, tidak melalui pembuluh darah gitu. Nah, kembali dari situ, penyakit ini ya salah satu kontribusi utamanya adalah saat pemeliharaan hewan yang dilepas liarkan. Dilepasin free roaming aja, padahal dia punya pemilik, tapi dilepasin cari makan sendiri. Kenapa? Kalau cari makan sendiri dan dilepaskan, kemungkinan dia ketemu anjing liar sangat besar. Jadi otomatis kemungkinan dia digigit sama hewan yang udah terinfeksi sangat besar. Nggak hanya anjing, tapi juga kucing. Dan di primata juga bisa. Kelelawar juga bisa. Nah, itu yang jadi masalah serius gitu. Lalu sebenarnya untuk memberikan kesejahteraan hewan yang cukup itu tidak membutuhkan biaya yang cukup banyak sebenarnya. Kita ambil contoh, kita butuh hewan itu dalam keadaan bersih, jadi otomatis tempat dia tinggal juga harus bersih, dan membersihkan sesuatu itu kan tidak butuh biaya, itu beneran butuh sapu, butuh pengki, butuh pel dibersihkan. Itu sama seperti kita menjaga kebersihan rumah kita sendiri, sama juga kita menjaga kebersihan
hewan tersebut jadi kotor, ya kita mandikan sesuai kebutuhannya. Makanan ya kita penuhi. Tapi memang kepemilikan untuk menjadi, saat kita mengambil komitmen memiliki hewan peliharaan, itu artinya kita harus sudah siap bahwa kita punya tanggung jawab makhluk hidup di depan kita yang benar-benar hanya bergantung sama kita. Mungkin teman-teman ini yang kita perlu tanamkan, bahwa hewan itu makhluk hidup. Ini kita punya tanggung jawab, nyawa di tangan kita. Jadi saat kita mau ngambil komitmen untuk mengambil hewan peliharaan, memiliki hewan peliharaan, artinya kita sudah harus siap semua komitmennya. Sama seperti teman-teman, misalnya di sini ada yang mau menikah gitu ya, mau sama pasangannya. Kita sudah jelas, kita bukan hanya mau tinggal berdua bersama pasangan kita, tapi kita harus siap bahwa kita harus sebagai pasangan, kita harus tahu, kita harus cukup secara finansial. Kita tahu kita mau tinggal di mana. Kita tahu bagaimana kita menghidupi hidup berdua dengan pasangan. Nah, sama seperti kita punya komitmen dengan hewan peliharaan kita. Kita sudah harus tahu, sebelum kita mengambil, kita tahu, oke, saya harus siap memenuhi kebutuhan kesehatannya. Saya siap untuk memberikan vaksinasi. Saya siap untuk provide makanannya. Dan sebenarnya makanannya bukan kita harus beli makanan mahal, tapi bagaimana kita tahu kita memberikan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kayak kucing, bukan dikasihkan asin aja, kan gitu. Nah, kalau anjing jangan dikasih nasi campur sayur aja gitu. Tapi kan ada nutrisi yang kita harus googling aja untuk mencapai standar minimum nutrisi yang dia perlukan. Itu aja sebenarnya konsepnya. Lalu pertanyaan yang bagus juga, yang menarik banget adalah apa bare minimum kita, walaupun kita sebutkan sebagai orang yang penyayang hewan, tapi apa yang bisa kita lakukan sih gitu, menanggapi dan untuk kita juga menunjukkan pedulian juga ya sebenarnya untuk kesejahteraan hewan di sehari-hari kita gitu ya. Menurut saya bare minimum adalah kita tidak mendukung, berkontribusi terhadap konten-konten kekerasan hewan gitu. Misalnya ada yang posting di, kalau kita share juga, nah itu kita kan jangan kita share lagi, tapi kita report. Nah, seperti itu. Misalnya kalau kita lihat konten berbau kekerasan terhadap hewan atau kekerasan terhadap apapun, ya kan, konten kekerasan itu banyak yang dibuat seperti lucu gitu. Misalnya kayak kontennya seperti yang mungkin terlihat lucu, dikemasnya seperti video humor adalah monyet ekor panjang bayi monyet ekor panjang dikasih baju, dikasih botol susu bayi, terus dibuat bentuk tambahan teksnya yang lucu seperti itu. Terus kita share dan ketawa-ketawa. Nah, itu kita harus benar-benar reflect, apakah benar ini appropriate kah? Apakah ini sesuai kah? Emang satwa liar begitu kah? Apakah monyet ekor panjang harus begitu kah? Gitu. Karena kan konteksnya satwa liar dengan hewan domestik juga berbeda. Lalu misalnya contoh juga yang sering dibahas nih beberapa kali juga dari kami adalah misalnya kucingnya dikasih tasan, terus kucingnya kaget di videoin lucu, pikirnya lucu nih, padahal bukan lucu. Ini kan kita memberikan dengan sengaja mengejutkan dan membuat stres hewan kita sendiri. Sebenarnya itu sudah termasuk pelanggaran dari KUHP pasal 302 loh. Seperti yang dilakukan beberapa belakangan ini, bulan lalu ya, yang kasus viral di kucing di Padang, di kota Padang, yang mahasiswa sengaja cekokin soju, ya, minuman keras ke kucingnya. Setelah itu dengan sengaja dibuat video, lalu kucingnya diputar-putar, terus dibanting. Dan mereka bikinnya itu seperti suatu konten lucu, mereka posting di video sosial media. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang kita perlu step back, kita pikirkan apakah benar, apakah appropriate, apakah itu sudah sesuai. Jadi yang pertama, tidak mendukung konten-konten berbau kekerasan yang dikemas dengan teks lucu. Lalu yang kedua, juga tidak mendukung dan
sesuatu yang bersifat eksploitasi. Misalnya kayak dulu ya, misalnya salah satunya contoh yang mungkin saya nggak tahu bagaimana di situasi di Jogja ya, seperti topeng monyet misalnya. Topeng monyet nih, ame nih, keliling lucu ya pakai baju. Habis itu topeng monyetnya stres, gigit ini tolong yang dimarahin bukan si pawang ya, tapi monyetnya dipersalahkan, dan banyak sekali kasus monyetnya sampai harus tembak mati. Bukan karena kesalahannya, tapi ini ekor monyet dewasa yang mereka punya behavior berbeda, mereka punya kebutuhan social behavior yang berbeda, tapi dipaksa untuk dia suruh berjalan dengan dua kaki, yang harusnya dia itu berjalan 4 kaki, tapi dia dipaksa berdiri dengan training yang sangat luar biasa menyiksa, lalu dipertontonkan, dipaksa pakai baju orang, dimasukkan ke dalam kandang kotak kecil yang dibawa keliling sama pawangnya, dan dia akan tinggal di situ sehari-harinya dengan cuma modal dikasih makan nasi padang atau makanan sisa dari si pawang. Padahal monyet ekor panjang ini kalau kita belajar biologi primata itu beda dietnya, sangat beda. Dan kebetulan sebelum saya fokus di domestik, saya juga dokter hewan untuk rehabilitasi topeng monyet, gitu ya, monyet topeng monyet. Jadi saya jelas juga tahu bagaimana susahnya dan menyedihkannya serta memprihatinkannya proses rehabilitasi monyet yang disita itu untuk bisa dapat dilepas liarkan kembali. Itu sangat-sangat heartbreaking, sangat-sangat miris. Saya sebagai dokter selalu kalau misalnya menangani kasus itu, saya juga harus menahan emosi untuk tidak terlalu terbawa, karena saya harus bertanggung jawab untuk kesehatannya. Tapi kalau di individu, saya sedih sekali dan sangat patah hati gitu dengan situasi yang terjadi dengan topeng monyet itu salah satunya. Kuda delman misalnya, bagaimana kita juga boleh mungkin naik kuda delman, tapi misalnya harusnya kuda kita yang di Indonesia ini kan bukan kuda besar kayak stallion di Australia yang misalnya 500 kilo nih teman-teman. Kuda-kuda kita tuh kuda-kuda kecil yang maksimum 300 kilo berat badan. 300 kilo itu ada hitungannya, dia bisa narik beban itu berapa ratus. Maksimum itu cuma sepertiga dari berat badannya, maksimum. Berat keretanya saja yang didorong teman-teman itu sekitar 100 kilo. Kalau teman-teman hitung, manusia dewasa 5 orang naik 5 kali 50 misalnya rata-rata ya, 5 kali 50, 250 tambah beban keretanya 150. Dia harus narik beban di luar berat badannya sendiri. Dan kadang-kadang dipaksa masuk sampai 6. Ada teman-teman wisata, turis maksa masuk, naik aja udah 8 orang satu kuda delman. Pak yang senang pasti usirnya apa? Dapat duit nih banyak. Satu orang misalnya dicas 10.000 atau 15.000 satu kali narik. Tapi fair nggak sama hewannya? Menyiksa nggak? Iya. Secara tidak sadar, teman-teman secara tidak sadar ya. Saya bilangnya tidak sadar, tapi ini impact-nya secara langsung. Teman-teman, kontribusi penyiksaan terhadap hewan. Itu adalah bare minimum yang bisa teman-teman lakukan. Adalah aware, gitu. Lihat jelas dan cari lagi. Benar nggak sih yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Ini saya kalau berkaitan dengan hewan, benar nggak ya aktivitas ini? Benar nggak ya saya naik gajah di Thailand atau naik gajah di pusat-pusat kebun binatang gitu? Boleh nggak ya saya itu? Tahu nggak ya gimana sih prosesnya hewan itu mau nurut saya naikin, atau gimana prosesnya monyet atau orang hutan itu nurut sampai saya mau foto harimau itu. Nah, kembali lagi ke influencer tersebut, benar nggak kira-kira bagaimana untuk mengambil dari dengan anggapan bisa memprovide kebutuhan dan kesejahteraan hewannya? Jelas tidak ada yang bisa dipenuhi. Satwa liar yang hidupnya di alam, tidak bisa kita provide apapun. Prinsip kesejahteraan hewannya tidak akan pernah tercukupi dari mana? Mereka butuh sesama spesiesnya mereka. Mereka butuh
behaviornya itu mereka ada namanya di dalam suatu konsep behaviornya, mereka ada istilahnya foraging. Foragingnya seekor kucing besar, ya kucing besar gitu. Kucing besar seperti singa, harimau itu puluhan kilo dalam sehari. Yang dimana kita bisa provide itu di rumah kita? Yang cuma mungkin berapa sih besarnya kita bisa buat kandang? Kita mampu bikin kandang untuk seekor harimau. Gimana enrichment-nya di dalam? Bagaimana mereka dapat kebutuhan-kebutuhan behavior, social behavior yang dia butuh. Jadi nggak ada yang bisa dipenuhi. Plus juga kita mendukung siklus setan ini, siklus perdagangan satwa liar, perburuan. Jadi itu adalah bare minimum yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya, dokter. Ya, pertanyaan dan komentar tadi memang sangat sangat dalam ya, sehingga tadi penjelasan dokter bisa benar-benar harus detail ya, bagian demi bagian. Oke, ini ada Vincencio Rafael dari Selaras Kreatif. Silahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Agus dan Dr. Mary. Selamat pagi, saya Vincencio Rafael dari Selaras Agensi. Ingin berkomentar dan cerita dan juga bertanya sedikit. Jadi begini dokter, saya punya satu cerita di TPST, tempat pembuangan sampah akhir di daerah Piungan, ke Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Itu ada, saya pernah wawancara, itu ada 1.000 sapi. Jadi 1.000 sapi itu sengaja dipelihara. Bahkan orang yang punya sapi itu tidak hanya warga setempat, tapi warga kota pun ada yang punya sapi tersebut dan dibiarkan dilepas di sana. Yang harusnya sapi itu memakan rumput, tetapi malah justru memakan sampah. Dan itu saya pernah wawancara tahun 2017 waktu itu, dan sekarang juga masih ada sapi-sapi tersebut. Kurang lebih ada sekitar 1.000-an sapinya. Sapi-sapi itu makan sampah, tidak makan rumput, dan itu kata mereka dijual sebagai investasi. Jadi mereka yang peternak itu memberikan sapi makanan sampah, bukan rumput, dan nanti setelah mau dijual, 3 bulan sebelum dijual itu dinetralisir menggunakan rumput. Nah, di sini juga saya mau berpendapat kenapa pemerintah Jogja pun tidak ikut ambil bagian di situ dan membebaskan istilahnya. Pemerintah Jogja, daerah istimewa Yogyakarta dan Bantul pun istilahnya dengan kasus tersebut biasa. Nah, saya ingin minta pendapat dari dokter dan sebagai tadi dari kesejahteraan hewan ya, yang barusan di NTT tentang rabies tadi. Nah, gimana mungkin dokter bisa sharing sedikit untuk masalah yang sapi ini di TPST Piungan, tempat pembuangan sampah akhir di Piungan. Mungkin itu sih dokter, kira-kira. Terima kasih. Oke, terima kasih Vincent. Monggo dokter, itu memang berulang kali ya informasi itu dan bahkan masuk ke media. Ya, sapi-sapi yang makan di TPST itu memang banyak banget itu sebenarnya. Jadi Vincent sampai bisa mewawancarai sapinya itu. Pemiliknya atau sapinya yang diwawancarai? Pemiliknya Pak, saya nggak tahu bahasa sapi. Oke, dokter, monggo. Ya, ini sangat berat ya. Kalau misalnya kita melihat itu miris sekali kalau misalnya itu dibiarkan terus-menerus. Tapi memang begini, masalahnya adalah kalau kita mau sharing case yang sama, misalnya dengan case yang ada di DKI Jakarta, yaitu beberapa case di DKI Jakarta di wilayah, yaitu kayak kasus topeng monyet, kayak kasus kuda delman di Jakarta. Jadi pemerintah tahu nih, tapi kan pemerintah butuh
yaitu resources dan juga butuh push gitu, butuh tekanan juga nih dari komunitas, dari masyarakat. Karena mereka kalau misalnya kita juga ngeliat case-nya kan sebenarnya sama ya, Pemkot tahu, Pemkap tahu, yang kalau Pemkap Bantulnya tahu, Pemprov juga mungkin tahu. Nah, tapi mereka tidak akan bergerak kalau misalnya juga tidak ada tekanan gitu dari masyarakat. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai perwakilan dari komunitas. Gitu. Kalau tidak ada tekanan dan juga mereka tidak dikasih solusinya, gitu, bantuan solusinya, mereka juga nggak akan bergerak. Jadi ini juga yang terjadi di Kuda Delman, jadi tupai monyet yang jaga kasus di perdagangan daging anjing gitu. Itu sama halnya, kita butuh menekan pemerintah. Kita perlu urgensi. Bapak, ini memprihatinkan. Ini nggak bisa dibiarkan. Tapi kita juga harus siap dengan solusi gitu. Misalnya apa yang bisa kita solusi? Kalau menurut saya, yang saat ini bisa dilakukan, satu, bikin social awareness, social campaign tentang itu. Case itu, bikin suatu campaign terkait penelantaran dan penelantaran terhadap hewan sapi tersebut. Gitu ya. Mereka cuma mau akan diberikan rumput kalau misalnya mau dijual. Kan itu tindakan kejahatan juga gitu ya, kok mereka tidak dipenuhi kebutuhannya, dipelihara seadanya, ketika mau dijual baru mereka mau memperbaiki nutrisinya yang which is akan sebenarnya banyak fatalnya ketimbang baiknya sebenarnya di hewan tersebut gitu. Dan juga mau dapat berapa sebenarnya kalau kita berbicara tentang hewan yang bernilai ekonomi, sebenarnya itu kan juga tanggung jawab mereka. Kalau mereka harusnya memberikan nilai lebih kepada hewan, apalagi hewan yang dia punya ini, karena hewan mereka punya value, punya nilai ekonomi value, sama seperti kayak itu strategi yang kita pakai di komunikasi kita di teman-teman pemilik kuda delman di Jakarta. Bagaimana supaya mereka mau nih peduli sama kesehatan dan makanan yang dimakan sama delmannya. Bagaimana mereka peduli nih untuk nyabutin paku-paku yang menonjol di sekeliling kandang kudanya dan membersihkan kotoran kuda-kudanya supaya hewannya sehat. Karena kalau hewannya sehat, kudanya sehat, mereka bisa pakai lebih lama, nggak akan sakit-sakitan dan mereka bisa pakai lama. Kan investasi mereka aset. Nah, sama seperti yang kita bisa sampaikan mungkin strategi komunikasinya bagaimana nih gini, bisa kasih analoginya, mungkin salah satu juga analoginya kami juga kadang pakai untuk edukasi, motor aja kita ganti oli, ya kan, motor aja kita bersihkan, perbaiki, servis. Ini hewan yang punya nyawa, apalagi, jadi memang harus diperdulikan, diperhatikan. Jadi bisa bikin social media campaign, awareness untuk kasus ini pertama. Yang kedua, lakukan pendekatan sama NGO yang memang punya program khusus kesejahteraan hewan ternak. Cukup banyak. Ya, salah satunya yang bisa masuk itu, misalnya yang di Indonesia kan sudah ada Sinergia, ada teman-teman di Animal Friends Jogja, terus juga ada itu salah satu NGO yang kesejahteraan yang peduli dan concern sama kesejahteraan hewan ternak. Bersama mereka lakukan audiensi, berikan solusi yang kira-kira bisa masuk akal dan bisa kerjasama nih sama pemerintah lokal setempat. Tapi itu kita nggak bisa berharap pemerintah akan bikin gerakan sendiri. Mereka butuh tekanan dari masyarakat. Kita harus menekan mereka, tapi kita juga kasih solusi. Tapi harus ada yang bawa isu itu, Bapak ini nggak bisa dibiarkan. This is unacceptable. Ini harus tindak. Mereka nolak sekali, 2 kali terus. Push terus. Karena kalau kita biarkan, tidak ada yang peduli yang untuk masuk, untuk nge-push dan follow up, ya ini isu ini akan jadi kayak isu receh buat mereka. Oh, nggak ada yang peduli. Ngapain repot?
Tapi begitu itu jadi kayak ini tekanan bahwa ini ada position statement juga dari kita sebagai masyarakat bahwa ini nggak benar, ini harus ditindak, mereka akan bergerak. Tapi kita juga harus kasih solusi. Seperti saya sampaikan di awal, isu apapun, terutama isu kesejahteraan hewan, kita harus pick up, kita harus datang, tapi kita juga harus kasih solusi yang holistik. Kita pikirkan sama-sama holistic approach-nya untuk isu ini apa, isu sapi ini apa, isu daging anjing ini apa, isu kuda delman ini apa. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Mary. Ya, memang ya, memang persoalan-persoalan itu juga sangat dapat membutuhkan ya kolaborasi tadi ya. Semua unit itu bisa menjadi pressure ya. Saya memang pernah itu di tempat pemotongan sapi itu waktu sapi itu kemudian bahkan sudah sampai di jeroannya itu waktu di pemotongan ketika dibuka ususnya atau perutnya ya itu langsung jagalnya itu atau tukang potongnya itu tahu ini dari piungan gitu. Jadi karena ternyata ketika dibuka gitu ususnya itu lambungnya babatnya itu loh itu ya lambung itu Pak. Ya lambung ya itu isinya benar-benar kayak set cacingan itu cacing pita atau apa dibuka gitu. Ini dari PPSP itu. Jadi benar-benar sampai segitunya dia bisa mengenali ini sapi dari mana. Ya, ada yang dipelihara betul-betul sangat baik dan dipelihara hanya dengan di tempat pembuangan sampah itu karena dia makan sisa-sisa makanan-makanan. Jadi ini memang jadi problem yang luar biasa bisa berdampak pada manusia. Jadi memang tadi betul dokter bilang bahwa ketika kita peduli dengan lingkungan hewan itu juga sebetulnya dampaknya juga ke kita ya. Artinya manusia itu sendiri yang harus memulai, bukan hewannya yang nyapu sendiri, ngepel sendiri kan gitu ya. Tapi dari manusianya sendiri karena dia yang memiliki kontrol utama sebetulnya terhadap lingkungan kan. Karena manusia itu katanya ciptaan yang paling mulia, tapi apa betul? Karena justru kita yang paling banyak merusak alam lingkungan ya. Jadi itu memang jadi refleksi kita ya teman-teman semua, apalagi teman-teman ini kan orang-orang muda yang nanti